Anda pernah mendengar tentang hal ini, kurir ASI? Pernah baca di majalah ini, di majalah orang tua gitu, parenthood. Oke, sih? Sama aku lihat di Twitter malah. Lihat di Twitter, oke. My question is, Anda mau nggak menggunakan kurir ASI? Sampai sekarang sih belum pernah coba, karena masih dibantu mama aku di buat nganterin nasi. Tapi sebenarnya juga kalau berpikiran, kalau maaf ya aku jelasin, kalau misalnya kita nggak nyusuin lama gitu kan kayak agak demam gitu kan, kalau misalnya emang nggak dipompa atau diapain gitu. Jadi kayaknya menurut aku berguna juga sih, daripada demam, daripada sakit kan nggak semua orang punya keluarga yang deket kan. Kalau kita sibuk ya kenapa nggak pakai kurir ASI? Kalau memang keadaannya mepet lah ya, bisa dipakai ya. Oke. Iya. Saya mau tanya Pak Agus, Anda bekerja sudah berapa lama nih sebagai kurir ASI ini? Kalau khusus kurir ASI-nya 2 tahun ini. Berapa penghasilan dari mengantar ASI ini sendiri, Pak? Kalau secara total sih saya kurang paham juga ya berapa banyaknya. Tapi rata-rata setiap hari itu sekitar 10 sampai 15 ibu yang menyusui itu menggunakan jasa layanan kami. 10 sampai 15. Ya. Lalu ada berapa kurirnya, Pak? Kalau khusus menangani ASI kan kita kan kurir kan dipisah gitu. Itu sekitar 10 orang khusus untuk ASI. Tapi untuk seluruh total karyawan bisa ada sekitar 30-an gitu. Oke, jadi 10 sampai 15 antaran ya, atau 10 sampai 15 ibu yang meminta jasa tersebut. Oke, pernah tidak mendapatkan komplain dari pelanggan ketika antar ASI ini? Kalau komplain sih enggak, karena kami sistemnya kan antara customer sama si kurir tuh sama-sama komunikasinya baik gitu kan. Kalau ada kendala di jalan apapun pasti ada komunikasi gitu. Oke, memang pasti banyak pertanyaan sekali tentang kurir ASI ini, karena yang namanya mengantar ASI ini kan sangat amat penting ya. Penting dalam artian kalau misalnya barang itu jatuh atau tercemar dan sebagainya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau namanya ASI ini kan benar-benar keselamatan si anak itu sendiri kan. Jadi memang harus diperhatikan dengan baik. Saya akan mengundang, ini ada salah seorang pemilik kurir ASI, Fikri Naufal. Kita akan tanya tentang keamanan. Oke, ini ada Pak Fikri. Silakan. Saya mau tanya dulu begini Pak, ini penting sekali pertanyaan. Seandainya pada saat mengirimkan ASI tersebut, kan kita tidak tahu yang namanya mungkin ada kurir baru gitu ya, mengantarkan ASI dan jatuh nih ceritanya ASI-nya gitu. Bisa kan? ASI-nya jatuh? Iya jatuh, atau kotaknya jatuh dan ceceran lah gimana gitu. Dia takut nih dimarahin sama Anda gitu. Digantilah itu susunya dengan yang susu lain gitu. Jadi sinetron ya, udah habis. Tapi itu kan realita. Seandainya, gimana tuh Anda bisa mengantisipasi kepercayaan Anda terhadap kurir-kurir tersebut? Kalau itu memang faktor yang kami juga tidak bisa jaga gitu kan. Betul. Nggak bisa jaga karena itu memang udah faktor kejujuran, karena kita tidak bisa selalu mengawasi. Karena setiap hari itu kami selalu mentanamkan nilai moral. Itu yang paling penting, karena saya tidak bisa mengawasi setiap kurir saya di lapangan. Kami hanya mengantisipasi agar itu tidak terjadi, contohnya memberikan kenyamanan kepada kurir sendiri. Seandainya ada apa-apa, mereka di belakang kami. Jadi bukan mereka yang bertanggung jawab, tapi kami yang bertanggung jawab. Jadi mereka tidak dibikin tidak nyaman ya, karena kalau udah tidak nyaman pasti otaknya jadi seperti itu. Jadi nggak benar juga gitu kan. Oke. Lalu idenya dari mana nih? Anda kok bisa punya ide mendirikan kurir ASI itu? Apa Anda suka minum susu Komerasi ASI gitu ya? Oh iya Pak, ya makanya kan siapa tahu gitu. Jadi dari pengalaman pribadi, Mas Dedi, waktu anak saya yang ketiga lahir ya, sebelum lahir sebenarnya, waktu pas masih hamil 9 bulan ya, saya nggak tahu, saya dapat banyak sekali artikel tentang ASI. Saya baca di berita, detik, apa segala macam gitu kan ya, bahwa ada artikel bagus 15% bayi di Jakarta yang mendapatkan ASI full. Hanya 15%? Wah, selebihnya tidak. Nah, dari situ terus saya mendapatkan ASI ya dari sisi agama segala macam. Akhirnya saya disitu sadar bahwa
saya salah terhadap anak pertama dan kedua saya. Kenapa? Karena anak pertama dan kedua saya tidak ASI full, hanya 3 bulan ASI full. Istri saya bekerja. Biasanya kan ritme orang bekerja wanita tuh begini, dia cuti melahirkan 3 bulan. Setelah selesai 3 bulan cuti melahirkan, dia masuk kerja. Pas masuk kerja, itulah mulai si bayi diberikan formula. Ya udah, seterusnya. Sedangkan formula itu kan dari susu sapi ya. Sapi. Nah seperti itu ya. Padahal kita anaknya anak manusia. Anak manusia. Nah itu. Jadi anak sapi nantinya. Nah, pas anak ketiga itu akhirnya saya niat, karena saya memang sudah memiliki perusahaan kurir ini sejak tahun 2005. Oh, perusahaan kurirnya sendiri sudah tahun 2005. Nah, jadi ya nggak ada masalah. Jadi tinggal mendiversifikasi perusahaan tersebut untuk mengantar ASI. Nah itu. Jadi tidak ada masalah dengan akhirnya langsung saya suruh kurir saya selalu seperti itu. Saya tertarik dengan kata-kata Anda mengatakan 15% di Jakarta yang memberikan susu ASI secara full. Ya. Definisi full ini sampai usia berapa? Kan ASI itu minimal 6 bulan ya. Ya, betul. Ya maksimal bisa 9-12 bulan tidak pilih. Kalau secara fullnya sih ya 2 tahun ya. Iya, ya. Jadi pada saat seperti itu saya berpikir bahwa ya saya masih beruntung saya memiliki perusahaan kurir yang bisa antar jemput. yang bisa saya suruh kurir saya tolong ambil ke kantor. Gimana orang lain yang tidak ada ya? Orang lain yang belum punya, yang tidak tahu harus ngurus siapa. Berarti yang pertama kali menggunakan jasa ini istri Anda sendiri dong? Ya. Oh, Awalnya percobaannya istri sendiri. Oke. Terus bicara tentang gimana nih Anda mempromosikan kurir ASI itu kan agak aneh gitu ya. Kurir ASI gimana cara promosi? Memang, banyak hal yang tabu ya, sebelumnya tabu, apalagi kan masyarakat Indonesia ya. Nanti ASInya ketuker lah, apa segala macam. Contohnya Pak Agus nih, Pak Agus di lapangan biasanya kalau masuk di kantor tanya, Mas ngapain Mas? Diperiksa tasnya. Saya mau ngambil sesuatu, ngambil barang apa? ASI. Orang aneh gitu kan. Akhirnya jadi bahan bercandaan seperti itu. Nah tapi kami mensiasatinya itu ya, pokoknya untuk iklan ya. Yang pertama dari kawan-kawan dulu sebelumnya. Saya survei ke kawan-kawan, ternyata responnya bagus. Setelah itu akhirnya saya iklan yang menggunakan sosial media ya. Sosial media, Twitter, and everything. Apa segala macam, kami gunakan itu. Oke. Lalu bagaimana caranya seseorang untuk menggunakan jasa Anda? Anggap saja misalnya Zizi ingin menggunakan jasa Anda, harus ngapain dia? Telepon saja ke kantor kami ya. Kita kartu namanya ya. Boleh. Telepon ke kantor kami, contohnya sedang syuting di mana gitu kan. Nah, biasa sebutannya aslinya kejar tayang biasanya. Kejar tayang itu maksudnya stok di rumah nggak ada, dia hanya stoknya ada di sini gitu kan. Nah sedangkan di sini harus dikeluarkan. Jadi setelah dikeluarkan, yang pada saat dikeluarkan itu langsung teleponan di kurir ASI. Kurir ASI tolong, contohnya sedang di sini itu ya. Tolong ambil di daerah sini, nanti kurir tersebut langsung ambil. Jadi di boxnya dikasih es atau gimana? Nah oke, saya buka ya. Boleh. Ini belum dibuka tadi? Belum. Jadi tadi ada tas. Nah jadi biasanya ya si customer itu nih contohnya ya. Jadi customer itu biasanya sudah sudah memasukkan, dia punya tas masing-masing biasanya. Oke. Sudah punya tas masing-masing. Seandainya si customer tidak memiliki tas, kami biasanya menggunakan wrapping ya. Kita wrapping ya, contohnya kita Dan ada namanya ya, nama ditulis tadi wrapping, terus kita langsung label. Langsung tidak ketukar. Jadi jangan sampai nanti ketukar, kan ada pertanyaan, kalau ketukar nanti ternyata Yang tertukar gitu ya. di judul sinetron. Selesai gitu ya. Tertukar. Jadi kalau ketukar nanti kalau sudah besarnya jodoh gimana dia? Aduh, jadi saudara dong. Kan terlalu berlebihan. Nah, jadi kami seperti ini. Nah, ini kan udah aman. Oke. Ya. Tapi ada satu hal yang sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ASI ini kuat, tahan di suhu seperti ini, dia tahan 8 jam. 8 jam. Jadi kalau seandainya dimasukkan ke cooler box, walaupun masuk di jalanan ya, dia tahannya berapa lama? Lebih lama lagi. Ada esnya, Ada esnya lagi. Expired-nya 8 jam gitu ya. 8 jam. Beda kalau formula kan hanya 2 jam. Iya. Nah, sedangkan jarak tempuh kami paling maksimal 2 jam. Anda ini hanya di Jakarta? Bandung udah ada. Bandung juga ada. Oke. Seandainya ingin menggunakan kurir ASI, berapa biayanya untuk sekali antar? Untuk Jakarta 35.000. 35.000 itu Jadi kami awalnya dipetakan ya. Awalnya dipetakan tapi udah ribet, akhirnya Jakarta 35. pokoknya antar jemput tuh 35.000 ya?
berapapun banyak asinya? Nggak banyak-banyak mas. Kalau banyak-banyak, ngebayangin kan kemasannya seperti apa. Ya siapa tahu ada temennya 3 nitip kan bisa aja. Nggak ada yang tahu. Bisa lagi nanti yang mana-mana tetap dulu mampus ya. Membutuhkan ASI secara cepat segera ya. Sekarang ada jasa kurir ASI. Nanti saya mau bikin kurir mama, jadi mamanya bisa kita kurir sekarang.